Hernando Ari banjir pujian setelah tampil gemilang di laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Australia U23. Penjaga gawang Timnas Indonesia U23, Hernando Ari, banjir pujian setelah tampil gemilang saat timnya menang 1-0 atas Timnas Australia U23 di matchday kedua grup A Piala Asia U23 2024. Kamis, 18 April 2024, malam waktu Indonesia Barat. Bahkan nama kiper Persebaya Surabaya ini mendapat pujian dari calon kiper naturalisasi Indonesia, Marten Paes. Tak heran Hernando Ari menjadi sorotan di luar Komang Teguh yang mencetak gol kemenangan Timnas Indonesia U23 atas Timnas Australia U23. Sepanjang laga, Hernando Ari membuat 3 penyelamatan penting. Salah satunya menggagalkan eksekusi penalti penyerang Timnas Australia U23, Mohamed Toure, di menit 25. Penampilan impresif Hernando Ari pun menjadi perbincangan hangat di media sosial X. Banyak orang menilai Hernando Ari layak menjadi pemain terbaik dalam laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Australia U23. 1 kali gagalkan penalti dan beberapa kali patahkan peluang emas lawan, Hernando on fire. Tulis akun Medioclubide, dikutip pada Kamis, 18 April 2024. Hernando Ari Man of the Match, tulis akun Labib Sadat yang juga takjub dengan penampilan apik Hernando. Bahkan, calon kiper naturalisasi, Marten Paes juga ikut memuji penampilan apik dari kiper Persebaya Surabaya itu. Marten Paes mengibaratkan Hernando sebagai tembok kokoh yang berhasil menjaga gawang Timnas Indonesia U23. The Great Wall of Hernando Ari, good job tulis Marten Paes. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia U23 kini berada di posisi kedua klasemen grup A Piala Asia U23 2024. Mereka telah mengumpulkan 3 poin usai meraih 1 kemenangan dan menelan 1 kekalahan. Media Vietnam geger lihat Timnas Indonesia U23 menang 1-0 atas Australia. Media Vietnam, dan Tri, geger lihat Timnas Indonesia U23 menang 1-0 atas Timnas Australia U23 di Piala Asia U23 2024. Mereka bahkan kaget melihat Timnas Indonesia U23 kini punya peluang lebar untuk lolos ke babak perempat final. Ya, hasil manis diraih Timnas Indonesia U23 kala melawan Australia U23 di matchday kedua grup A Piala Asia U23 2024. Laga itu digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Kamis 18 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pasukan Sintayong sukses menang 1-0. Gol sematawayang itu dicetak oleh Komang Teguh pada menit ke-45. Kemenangan ini jadi sorotan media Vietnam, dan Tri. Mereka kaget melihat kejutan yang bisa dihadirkan Timnas Indonesia U23 karena secara tak disangka bisa mengalahkan tim sekuat Australia U23. Dan Tri pun turut menyoroti kinerja apik penjaga gawang Timnas Indonesia U23, Hernando Ari. Pasalnya, berkat sederet penyelamatan penting yang dilakukannya, skuad Garuda Muda bisa tak kebobolan 1 pun gol. Dan Tri geger melihat Timnas Indonesia U23 kini berpeluang lolos ke perempat final. Sebab, kemenangan 1-0 atas Australia U23 membawa Pratama Arhan CS melesat ke posisi kedua saat ini di klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Timnas Indonesia U23 menciptakan kegegeran dengan mengalahkan Australia U23 dengan skor 1-0. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia U23 membuka pintu lebar untuk melaju ke babak berikutnya di Piala Asia U23 2024, tulis dan Tri, dikutip Jumat, 19 April 2024. Timnas Indonesia U23 menghadapi banyak kesulitan di laga pertama saat kalah 0-2 dari Qatar U23 dengan dikartu merahnya 2 pemain. Namun di posisi terpojok, tim besutan pelatih Sintayong mampu menunjukkan perlawanan yang hebat, lanjutnya. Meski menghadapi lawan yang sangat kuat, yaitu Australia U23, Timnas Indonesia U23 tampil tangguh dan menang 1-0. Dengan hasil ini, Indonesia U23 mengoleksi 3 poin dan terbuka lebar untuk melanjutkan perjalanan dari grup A. Mereka akan bertarung hebat dengan Yordania U23 di laga pamungkas, jelas dan Tri. Di laga yang ketat,
dipadukan dengan penampilan apik kiper Hernando Ari, Timnas Indonesia U23 mengamankan gawangnya hingga pertandingan berakhir. Pada akhirnya, Indonesia U23 menang 1-0 melawan Australia U23, pungkasnya. Dinsan Bergen, Emil Audero dan Kelvin Verdong siap memperkuat Timnas Indonesia pada Juni 2024. Tanda-tanda tiga pemain keturunan ini segera berseragam merah Timnas Indonesia terpampang jelas. Lantas, apa saja tanda-tandanya? Kita mulai bahas dari Dinsan Bergen. Penyerang 23 tahun ini memang tidak banyak dibahas beberapa minggu terakhir. Nama Dinsan Bergen tenggelam di antara dua penyerang keturunan lain, yakni Jens Raven, FC Dordrecht U21, dan Ulla Romeni, FC Utrecht. Nama Jens Raven muncul karena penyerang 18 tahun ini sempat foto bareng Shin Tae-yong pada awal Maret 2024. Sementara Ulla Romeni mengaku sudah video call dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Namun, dalam wawancara dengan Voetbal Premier, Ulla Romeni mengaku belum tertarik memperkuat Timnas Indonesia. Hanya saja, tiba-tiba sosok Dinsan Bergen muncul ke permukaan. Penyerang milik Jong Sparta Rotterdam itu diketahui video call dengan staf ahli Menpora bidang pemain diaspora, Hamdan Hamedan, pada Jumat 12 April 2024. Hal itu mengindikasikan sudah ada komunikasi antara PSSI dengan Dinsan Bergen. Selanjutnya Emil Audero. Di luar dugaan, kiper Inter Milan ini mengadakan pertemuan dengan Erick Thohir. Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram, dan saat ini membela Inter Milan, tulis Erick Thohir di akun Instagramnya. Support saya selalu untuk Emil dalam perjalanan karir, dan tentunya upaya dalam meraih Scudetto tahun ini bersama klub kesayangan. Forza Inter, lanjut mantan Presiden Inter Milan. Pertemuan ini memperkuat isu Emil Audero segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Jika benar dinaturalisasi, tenaga Emil Audero sangat dibutuhkan Timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Terakhir ada Kelvin Verdong. Ia mengaku sudah memulai proses naturalisasi menjadi WNI. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga mengakui Kelvin Verdong akan mendapatkan paspor Indonesia. Sekarang harapannya, tiga nama di atas segera mendapatkan paspor Indonesia. Tenaga ketiganya dibutuhkan saat Timnas Indonesia menjamu Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024, di dua laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.